Kalau bahasa orang dunia, lu ngapain jedog bae jadi pemimpin, gitu ya? Kabeh jedog doang. Pemimpin bukan sekedar duduk, tapi junnah, perisai, benteng. Yuqatalu min waroi. Jadi kalau kita bicara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi awfaqana bidaril Islam fi kulli zamani wa makan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul kiram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kiai Nur Hamim dan seluruh pengurus MUI Kecamatan, gak lupa saya, saking enaknya nih makanan. Mudah-mudahan semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua-ketua MUI tingkat kelurahan ini hadir semua ya, yang tingkat kelurahan. Hadir. Berapa kelurahan, Ustaz? Semuanya berapa? 4 kelurahan. Ya kalau harus tahu nih ketua MUI 4 kelurahan. Semua Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah kumpulkan kita di sini dalam rangka menyatukan pandangan kita ke depan. Materi yang disampaikan kepada kami diamanakan tentang leadership. Bicara leadership, lead, ada lagi tentu ada follow. Leadership berarti kepemimpinan, berarti nanti ada kepengikutan. Leadership dan followership. Ibarat seseorang sholat, ada imam dan ada makmum. Tentu ada kesepakatan antara imam dan makmum. Bila imam itu benar, maka makmum akan mengikutinya. Bila imam salah, maka makmum harus mengingatkan. Dan imam pun harus siap, tidak perlu ditegur kalau memang salah. Kalau batal, ya keluar. Tapi insya Allah, Dr. Nur Hamim imamnya nggak pernah batal, insya Allah. Gitu ya. Sampai akhir hayatnya. Saya ingin memperkecil topik kita hari ini, leadership tentang kumpulan orang-orang yang pilihan. Qiyadatul ulama, kepemimpinan ulama. Jadi saya ambil dari ungkapan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau Imam Al-Ghazali mengatakan fasadur ru'yah bi fasadil umaro. Rusaknya rakyat, maksudnya orang banyak, itu karena rusaknya umaro, pemerintah yang mengendalikan, mengelola negara. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rusaknya umara karena rusaknya ulama. Kalau kita ini katakanlah kelas 5, berarti rusaknya camat ya, rusaknya ketua MUI dan jajarannya. Ya kalau tingkat kota ya begitulah. Kalau tingkat negara ya begitu. Wa fasadul ulama, ini yang terakhir, bihubil jahi wal mal. Rusaknya ulama karena kecintaannya kepada jabatan dan harta. Bukan berarti ulama nggak boleh punya jabatan. Begitupun ulama bukan berarti nggak boleh punya harta. Kalau bisa
ulama itu seperti Nabi Daud atau Nabi Sulaiman atau sekurang-kurangnya seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan bukan seorang raja atau kepala negara, tapi beliau adalah seorang menteri. Saya ingin mengatakan Nabi Yusuf itu adalah menteri segala menteri, menteri segala-gala, menteri investasi, menteri keuangan. Dialah yang ngatur, dan bahkan Yusuf itu yang mensetir kepala negara. Sehingga negara itu, meskipun negara itu tidak berbentuk negara formal sebagai negara, katakanlah negara Islam, tapi jiwanya jiwa Islam. Itu disetir oleh seorang Yusuf alaihissalam. Dan kita tahu Yusuf itu Yusuf alaihissalam bin Israel atau Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yaitu ibarat seperti itu. Jadi bukan berarti nggak boleh punya jabatan dan punya harta. Apalagi punya jabatan dan harta pula. Pasca Yusuf alaihissalam yang pernah juga dibohongi ayahnya Nabi Israel oleh 10 saudara Yusuf, kan begitu ya? Saudara Yusuf kan bilang kepada ayahnya, wahai ayah, Yusuf itu dimakan serigala. Inilah buktinya, kan begitu? Darah yang merah. Nabi Yakub tahu itu bukan darah sebenarnya. Cuman Yakub itu dikenalnya sangat penyantun, sangat sayang kepada anak. Dan ternyata firasat Nabi Yakub itu benar. Ternyata dia dibohongin sama anak-anaknya sendiri. Jadi kalau Yahudi suka bohong memang dari dulu, itu ngomongin orang ya gini. Repotnya kalau Ustadz kan jadi ngomongin orang mulu ya. Oke. Tapi akhirnya justru Yusuf lantaran dijebloskan ke dalam dalam sumur, sampai Yusuf pun kepengen dijebloskan lagi, bahkan doanya ada. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaih. Ya Rabb, aku lebih mencintai penjara daripada bujuk rayu perempuan-perempuan. Wa illa tasrif anni aku minal jahilin. Kalau aku tidak dipalingkan dengan godaan perempuan, aku termasuk orang yang bodoh, orang yang jahil. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Lantaran penjara Yusuf, kan begitu ya? Justru menjadi menteri segala-gala, ngatur presiden. Bukan presiden, waktu itu nggak ada presiden ya. Aja. Di negeri mana yang ada menteri mengatur segala urusan? Itu ngomongin orang lagi. Doain, mudah-mudahan cepat sembuhnya ya. Ini saya menggambarkan ulama nggak boleh punya jabatan, boleh. Jadi kalau jabatan itu dipakai dengan hukum syariat bagus. Yusuf contohnya, hanya menteri saja bisa memperbaiki negara. Apalagi berikutnya, pasca Nabi Musa, lalu Nabi Daniel, habis Nabi Daniel mengutus seorang Tolut. Tolut itu berhadapan dengan Jalut. Jalut itu asli Palestina sekarang ini. Ini adalah penguasa zalim. Dan orang-orang Bani Israel dijajah oleh seorang Jalut. Rezimnya Jalut dengan sistemnya. Tapi pertempuran dimenangkan oleh seorang Tolut dengan tentara yang gagah perkasa, Nabi Daud. Akhirnya faqatala Daudu Jaluta. Maka membunuhlah Daud Jalut. Ya, para kiai mohon maaf kalau saya salah ini kan Daudu atau Jauda ya. Nanti i'rab sama kiai ini. Faqatala Daudu Jaluta. Ya. Hanya satu ropa, satu nasab. Gitu. Membunuh si Daud Jalut. Nah, kalau Jalut sudah terbunuh, pemimpinannya terbunuh, maka pasti kekuasaan beralih kepada Tolut. Tolutlah memegang kekuasaan, rubah dari Jalut. Bani Israel, Bani Yakub memimpin lagi.
setelah Yusuf sebagai menteri. Dan Tolut menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada menantunya. Siapa menantunya Tolut? Satu guru, satu ilmu, jangan saling mengganggu. Para kiai Ustaz. Siapa menantunya Tolut? Tahu menantunya Tolut? Tahu? Pasti anaknya menikah sama orang tersebut, begitu ya? Siapa namanya? Siapa? Seseorang yang menjadi raja, juga seorang nabi, tapi rajin puasa. Kata Nabi, ya, Afdalu Siyam Daud, kan begitu. Ini raja luar biasa. Dalam bahasa Pak LPM masih ada PLM mana ya? Agak diundang saya Pak LPM. Luar biasa ini LPM-nya diundang ini. Hadir. LPM Ruyung, jangan main-main Ruyung. Limo ada limo. Ada juga LPM juga? Ada limo. Oh, LPM limo lagi. LPM Krukut? Ya itu dia pengurus, tidak pengurus. Oh iya pengurus. Nah, nanti harus ganti tuh, ada yang LPM Krukutnya. Kembali, sampai kemana sih ngomongnya? LPM itu kemana ya? Iya mantu. Ini mantu seorang raja, dari mantunya seorang Tolut, Daud namanya. Ini bahasanya seorang raja kalau mau makan seenaknya. Ini panitia hebat banget nih. Besok jangan salah pilih-pilih lagi nih ya. Ini pila luar biasa ini. Begitu saya nyampe, saya gak pakai tawaran lagi, langsung ada uli sama aman ini. Tapi kagak ada sekarang ini. Ini pila hebat banget ini. Tahu be orang Ruyung ya. Orang limo yang bikin ini orang limo semua ini. Nah, Allah, luar biasa ini. Keren. Memang enak dah kalau jalan-jalan sama ibu-ibu ya. Iya. Agak lapar. Kembali Pak Ibu. Jadi bahasa kerennya seorang Daud tuh ini raja luar biasa. Bahasa kampangnya kita ini pemimpin yang hebat seperti Daud. Biarkan saya yang lapar, asal rakyat yang kenyang. Itu kan kalau ulama yang pegang begitu ya. Nah ini maksud saya, Daud ya pasti ulama. Bahkan rajanya ulama, nabi. Itu Pak LPM ya. Biarin saya yang lapar, asal rakyat yang kenyang. Iya begitu. Emang Pak, emang semenggah semua hebat-hebat. Tuh. Ini imam namanya. Innamal imam junnatun. Hanya saja innama itu kan adatul khasr ya gitu. Jadi enak kalau ngomong sama para kiai ustadz ya makanya itu hanya saja begitu. Si imam itu pemimpin itu junnah, perisai. Kalau bahasa orang dunia, lu ngapain jedok bae jadi pemimpin, gitu ya? Ngapain jedok doang. Pemimpin bukan sekedar duduk, tapi junnah, perisai, benteng. Yuqatalu min waroi. Jadi kalau kita bicara tingkat lebih jauh lagi, si imam itu buat pangkalan militer di ujung Sumatera. Di ujung Sumatera yang sebelah selatannya, di tengah-tengah, Jawa semuanya sampai Papua, Irian Jaya. Pangkalan militer yang dibuat semua. Dan tidak boleh pangkalan militer bangsa asing masuk, nggak boleh. Ini mempertahankan negara. Jadi kalau ada bangsa luar ingin mengambil hak-hak rakyatnya, contohnya ini contohnya doang. Sebelah sono Pulau Sumatera ada Riau, misal, diambil hak tanah mereka, maka TNI bergerak mengusir penjajah dari sono, gitu kira-kira. Ini tugasnya ulama mengajarkan kepada umarok. Mulai panas nih ngomong ya. Radikal, ramah, terdidik dan berakal. Nah, itu menyerbu supaya aman negara demi rakyat. Kemudian yang kedua, wajud taqabih dan melindungi rakyat. Itulah seorang Daud. Hebat lagi, Bani Israel punya keturunan luar biasa. Dari pernikahan Daud dengan istrinya dari seorang Tolut, dikaruniai anak bernama Sulaiman alaihissalam. Ini raja yang super adil, melebihi keadilan ayahnya sendiri. Dan ternyata Sulaiman itu Masya Allah luar biasa segala-galanya.
Bahkan beliau berdoa dan diijabah sama Allah, kerajaannya tidak terkalahkan sampai kapanpun. Ini kan sosok ulama. Ya jelas rajanya ulama. Ya kan? Wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, bukan warasatun nabi, anbiya. Itu jamak kan? Jadi seluruh nabi itu punya ulama, punya bawahannya. Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai Nabi Musa itu ada ulama-ulama setelahnya itu. Jelas Nabi Muhammad juga ada ulama ya, contohnya di Limo, di Meruyung, di tingkat RT gitu. Jadi kembali bukan berarti nggak boleh seorang yang berpengetahuan ilmu tafsir, hadis, tentang usul fikih dan sebagainya, bukan nggak boleh punya jabatan dan uang. Sangat dianjurkan kalau bisa. Tapi bukan kecintaannya ke itu. Jadi kembali Pak Haji Acep sudah sampai ya? Masih jauh jalan. Tadi saya bisik-bisik dengan beliau, terserah kata kultum aja pakai iya insya Allah kuliah 70 menit. Atau 700 menit. Kuliah terserah. Insya Allah sebelum Isya udah selesai. Baik. Jadi rusaknya rakyat karena rusaknya umaro, rusaknya umaro karena rusaknya ulama karena kecintaannya yang sangat kepada harta dan jabatan. Insya Allah kita tidak punya beban dunia. Ciri ulama yang kedua, jadi berarti ini kalau mafhum mukhalafah hadis ini, bukan hadis, kata Imam Ghazali ini, berarti baiknya rakyat karena baiknya pemimpin umaro, baiknya umaro karena baiknya ulama. Jadi apa yang terjadi di dunia ini adalah ulama. Dan ternyata kalau kita baca aspek sejarah, kekuasaan manapun membutuhkan ulama. Tidak bisa Fir'aun itu bertahan kekuasaannya di masa Nabi Musa tanpa dukungan ulama. Saya ingin menyarikan ada 3 ulama sebenarnya. Satu, Bal'am bin Ba'ura. Itu ahli Taurat. Dari Bani Israel. Yang kedua, sepupu Nabi Musa. Qarun. Qarun itu sepupu Nabi Musa. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dinyatakan bahwa Qarun kalau membaca Taurat merdu sekali suaranya. Ini ibu ahli qiraat Bu ya? Banyak Bu ya? Ibu kalah dengan suaranya Qarun. Ibu kepengen punya anak ahli tarik suara Al-Quran? Mau? Mau? Kasih nama Muhammad Qarun aja. Insya Allah Ngeri mau. Itu Qarun gak main-main. Paling bagus, paling indah bacaan Tauratnya. Dan ahli Taurat. Yang kedua, yang ketiga, Samiri. Yang membuat sapi bisa bicara. Ya, patung sapi ini ulama. Jadi Fir'aun itu nggak kuat kekuatannya kalau nggak didukung oleh ulama. Yakin saya. Legitimasi ulama luar biasa. Cuman kalau kata Imam Ghazali, ulama model begini disebutnya ulama ud-dunia. Ulama yang bebannya beban dunia. Begitupun kekuatan, ya, kekuasaan lain yang baik, ya, dari Nabi Rasulullah SAW, kemudian para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, belum kesebut semua ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, sampai masa-masa mulkan Aban, masa kerajaan yang masih menggenggam hukum-hukum syariat. Itu dukungan ulama berat. Kita mengenal 4 imam mazhab. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Mereka itu adalah pendidiknya ulama. Mereka tinggal hidup di masa hukum syariat Islam berlaku dalam kehidupan nyata. Kehidupan politik, budaya, ekonomi, sistem Islam semua digunakan. Tapi mereka menasihati para penguasa Islam ketika itu yang menggunakan sistem Islam, ada yang menyimpang. Dinasihati. Dan mereka mengamalkan hadis.
Jadi ini melebihi ibadah di malam Lailatul Qadar. Udah malam Lailatul Qadar lagi ya. Salah ya lagi. Udah sekolah madrasah lagi. Ba'da habis sisa. Apanya? Oh, ba'da habis sisa. Iya. Habis ba'da isa. Habis ba'da isa. Sampai di mana tadi ngomong? Hah? Iya. Maklum manula ini lansia, suka lupa. Jadi tadi saya tadi Lailatul Qadar. Jadi melebihi ibadah Lailatul Qadar di antaranya apa? Berkata benar di hadapan apa? Imamun jair. Qaulul haq ya. Ila imamil jair. Jadi berkata yang benar di depan pemimpin yang zalim. Karena ada kaul ulama lain, tinggal di dalam suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang zalim lebih baik daripada nggak ada pemimpin sama sekali. Itu maksudnya di sistem Islam maksudnya, bukan di sistem sekuler sebenarnya. Jadi hidupnya 4 imam mazhab itu mengalami pemimpinnya keliru, dinasehatin. Dan sempat imam mazhab mengalami penyiksaan. Maaf saja. Imam Hanafi yang kami baca, tolong diluruskan saya. Kalau beliau sholat itu kan tidak begini. Tapi Allahu Akbar begini aja. Sami Allahu hamidah begini. Jadi tangannya nggak begini. Mengapa? Karena penyiksaan yang kuat di sini. Yang nyiksa siapa? Bukannya pemimpin kafir, pemimpin muslim dan sistem Islam. Itulah kepemimpinan ulama. Mereka nggak mau disebut syaitanu ahras. Asyaitanu ahras, ya apa? As-sakitu anil haqi syaitanu ahras. Diam, tidak menyatakan yang benar, itu tergolong setan gagu. Yang dimaksud setan gagu itu bukan orang awam. Kiai Nur Hamim gitu ya, kira-kira. Bukan ini contoh doang. Tapi contoh yang salah maksud saya. Ya, kiai-kiai ada semua ini, Kiai Mujawid bukan. Ini Kiai Sono. Itu contohnya Kiai Bal'am bin Ba'uro gitu. Kiai Korun, Kiai Samiri. Itu namanya tidak berkata yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Ya. Mendingan jadi LPM dah, nggak berat tuh. Iya. Hadratus Syekh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari diberi hadiah dari Ratu Wilhelmina, ditolak itu. Bayangin aja. Itu tokoh Nahdlatul Ulama, luar biasa. Dia nggak mau menjadi setan bisu. Lebih parah lagi, al-mutakallimu bil batil syaitanun natiq, kan begitu. Juru bicara pihak kezaliman itu termasuk setan cerewet begitu. Pinter ngomong itu setannya. Nah, kira-kira setan masuk kemana di akhirat nanti? Saya tanya, mendingan setan cerewet atau mendingan setan bisu? Yang mendingan yang bisu lah, mendingan dikit ya. Nah itu ternyata setan bisu itu bukannya rakyat, Kiai. Bukan rakyat, ulama. Hati-hati. Masya Allah. Ini kepemimpinan ulama yang luar biasa. 4 imam mazhab itu pernah mengalami itu semua. Contohnya Imam Hanafi seperti itu sholatnya. Jadi bukannya beliau nggak mau begini, memang nggak sanggup. Ini karena saraf-sarafnya terganggu. Keren ya ulama ya. Udah habis Ustaz? Kiai. Belum sampai Pak. Belum. Mudah-mudahan beliau agak kesasar kali ya. 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 Tadi kan katanya jalan ada yang belok kanan, belok kiri. Yang deket jalan mana? Belok kiri. Belok kiri. Kata siapa? Cuma 2 belok kanan dan kiri. Kembali. Jadi itulah kepemimpinan ulama. Jadi semua baik dan buruk tergantung. Maaf, kita inilah kira-kira seperti itu.
urusan meruyung, urusan limo, urusan Depok, dan lagi-lagi ya, kekuasaan itu butuh ulama. Mudah-mudahan kita termasuk ulama ul akhirah, kata Imam Ghazali. Ulama akhirat itu berbeda dengan ulama dunia. Ulama akhirat itu bebannya beban akhirat, bukan beban dunia. Kemarin saya ditanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, ini maaf, hidupku susah amat, kayaknya saya gagal nih hidup. Bagaimana supaya berhasil? Saya juga mau nanya, bagaimana supaya berhasil, gitu ya. Ternyata saya renung-renung, kalau kepengen berhasil, hidup harus punya beban. Tanpa beban gak akan berhasil. Pak LPM, enak gak jadi beban? Contoh gini, anak-anak main layang-layang. Satu layang-layang tanpa dikasih buntut, ekor. Satu lagi benang, dikasih buntut di layang-layangan. Mana yang cepat naik? Kan yang dikasih buntut, itu maksud beban. Dan ternyata para nabi, para ulama ul akhirah, ulama ul khair, para aulia, itu punya beban 100% beban dunia, beban akhirat. Sehingga kalau beban akhirat itu 100%, mendekati 100%, maka beban dunia itu 0 jadinya. Pernah Bapak, teman-teman, para kiai ustadz, ibu-ibu, ustazah, apa doanya seorang Nabi Ayub? Nabi Ayub kan ngomong gini, Anni masaniya burru wa anta arhamur rahim. Jadi yang pertama, Ayub itu alaihissalam, itu kalau mengeluh kepada Allah. Ibu kalau ngeluh jangan sama suami, repot dah. Apalagi suami mengeluh sama bini, repot dah. Misalnya suami, mama ini rasanya saya kepengen nambah mah, pasti dimarahin dah, pasti. Kalau ngeluh sama Allah aja. Ya Allah, aku ini terserang penyakit yang susah sekali ya Allah. Aku berat ini hidup. Ngeluhnya ke Allah. Lalu dia bilang, wa anta arhamur rahimin. Engkau memang sangat penyayang ya Allah. Punya penyakit, menganggap bahwa Allah tuh lagi sayang. Nah, kira-kira kita bisa nggak ngomong gitu? Saya pernah pasca operasi ambeien, maaf, dikasih amalan ini. Baca aja doa Nabi Ayub. Apal saya. Apa doanya? Ani masaniya burru wa anta arhamur. Itu mulut bisa ngucapin, tapi hati mah ngeruwet baik. Kan beda ya. Beda banget dah. Beda bener dah. Kita itu ikhlasnya di mulut, di hati mah kagak ikhlas. Kapan ya Allah? Banget-banget amat di penyakit. Begitu ya? Iya. Ternyata operasi ambeien itu walaupun ringan operasinya, sesudahnya 3 bulan baru waras. Karena tempat itu yang harus kita lewati. Kita ngomong, cepat baca. Ani masani dhurru wa anta arhamur. Engkau memang maha penyayang ya Allah. Alhamdulillah kasih penyakit model begini. Tapi kan ini yang begini kan orang-orang tertentu ya. Tapi kita lagi diajarin nih, biarlah zikir kita baru zikir lisan. Nanti akan mendorong ke zikir hati. Saya ingat banget diajarin sama Kiai Arifin Ilham almarhum. Allahumma yarham. Jadi memang kita ini levelnya baru zikir lisan, nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga lisan menjadi gurunya hati. Nanti lama-lama hati menjadi gurunya lisan. Nah, Nabi Ayub itu karena bebannya beban akhirat, dikasih penyakit pun menganggap Allah itu lagi sayang. Masya Allah, kan begitu ya. Jadi ini beban akhirat. Makanya ulama-ulama dulu ketika katakanlah Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki pernah mendapatkan penyiksaan dari penguasa. Ini hadiah dari Allah. Buya Hamka juga sama. Ini hadiah. Memang ini perlu latihan, Kiai. Apa hadiahnya Allah buktikan? Beliau bisa mengarang tafsir Al-Azhar selama di tahanan. Kalau enggak, barangkali enggak sampai. Said Qutb juga sama. Ini mencetak ulama-ulama pejuang.
Ini kepemimpinan ulama yang luar biasa. Yang terakhir, karena kayaknya hampir mendekati ada tugas kita ini, mudah-mudahan kita dicantumkan Allah. Kalau saya lihat dari kitab ini, maaf saya harus baru juga otak nanti salah. Kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ya. Nukilan dari kitab Ihya-nya ini, ya. Imam Khalil menyatakan manusia terbagi 4. Mudah-mudahan kita kelompok yang pertama ini. 1, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika alimun fattabi'uhu. Seseorang itu berpengetahuan dan dia sadar banget kalau dirinya sedang membawa ilmu, sehingga dia beramal sesuai dengan ilmu yang dia tahu. Ilmu yang baik tentunya, maksudnya ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu-ilmu tentang keislaman. Maka dia konsisten istiqomah dengan itu. Ini adalah orang berilmu sesungguhnya. Fattabi'uh, maka ikuti dia. Mudah-mudahan pelan tapi pasti Allah masukkan kita ke kelompok ini. Amin. Yang kedua, seseorang yang dapat ilmu ini, yang pertama ini, dia tugasnya membimbing kelompok kedua. Siapa dia? Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fadzalika mustarsyidun. Ya, fa'allimuhu. Ya. Seseorang yang dia memang jahil, nggak tahu, dan dia sadar banget kalau dirinya memang nggak tahu. Jadi orang begini ingin tahu, ingin berubah. Ini mustarsyidun, pembelajar. Maka ajarkan dia. Ya, tugas kelompok pertama tadi itu mengajarkan orang yang memang doyan ilmu. Cuman ini mensiasati bagaimana orang itu doyan ilmu. Di sini di kitab, kalau 3 hari nggak nambah ilmu, itu seperti orang nggak makan, nggak mau minum obat. Begitulah hati. Nah, ini disuburkan yang kelompok mustarsyidun, kita pembimbing ini. Mudah-mudahan kelompok rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga, kita bertugas. Wah, hebat banget, kita aja ya, biar ya, kita aja ya. Ya. Nyombong nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nih dijabah Allah. Yang ketiga, yang kedua nih, tugasnya adalah kelompok pertama ini membangunkan, menyadarkan. Siapa? Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ini adalah fadzalika naimun fa'aiqazuh. Fa'aiqizuh. Ya. Seseorang yang berpengetahuan, yang ngerti tafsir, ngerti hadis, ngerti usul fikih, ngerti tentang Islam, ngerti tentang Taurat kalau dulu. Tetapi sayang, dia nggak sadar kalau dia itu ulama. Sehingga ucapannya bukan untuk izul Islam wal muslimin, tapi mendukung rezim Fir'aun. Kira-kira begitulah. Ini kan ngomongin orang yang boleh, kayak emang Allah yang bilang Fir'aun. Begitu. Atau semodelnya lah kira-kira, tambahan dari saya bid'ah gitu ya. Nah, ini tugas kita itu adalah memberikan kesadaran. Ini orang tidur, fa'aikizu. Tugasnya apa? Bangunin. Jangan ngigo aja kamu. Ini bukan perkara mudah memang. Ya. Teman seperjuangan. Yang terakhir. Udah nggak lagi. Ini nih. Ini diskusi argumentatif dan menarik. Menyelesaikan siapa? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fadzalika jahilun alimu. Fahdaru. Oh, Fahdaru. Ya. Seseorang yang tidak tahu apa-apa. Baca Quran pun belepotan. Tapi dia nggak sadar kalau dia itu memang nggak tahu. Ini abu-abu ini orang. Iya. Abu apalah namanya gitu ya. Sok dia, sok jadi ustad. Nah, orang begini nih kita ajak diskusi. Nah, ini orang jahil. Jauhkan.
Nah, tugas kita bukan menjauhkan, deketin bagaimana dia sadar lagi. Jadi memang orang selamat cuma dua sebenarnya. Satu, rajulun yadri wa yadri anahu yadri, itu ulama akhirat. Insya Allah kita, walaupun ya ilmu kita cuma tahu sorot dikit-dikit doang ya. Atau kita tahu alif lempeng, mbak bengkokan dikit begitu ya. Mudah-mudahan termasuk ini. Atau paling tidak yang kedua, rajulun la yadri wa yadri anahu la yadri. Seseorang yang nggak tahu apa-apa, bodoh lah, miskin tentang pengetahuan, tapi sadar kalau dia nggak tahu, sehingga ingin belajar terus. Yang nomor ketiga itu, ini Masya Allah, dalam hadis yang saya baca ini justru kalau dia masuk neraka, neraka super eksekutif itu. Mau enak kan? Eksekutif. Rajulun yadri wala yadri anahu yadri la yadri anahu yadri. Seseorang yang tahu tapi nggak sadar kalau dirinya tahu. Ini ulama ul akhirah, ulama dunia ini. Ini harus ditolong ini. Kasihan. Kasihan. Nah, ini level masuk neraka agak atasan dikit. Rajulun la yadri wala yadri anahu la yadri. Kalau dia salah ya wajar, kayak memang dia nggak tahu apa-apa. Tapi ini harus kita selesaikan juga. Bukan perkara yang mudah. Ya. Kiai Nur Hamim, sekedar itu barangkali ya. Mudah-mudahan kita Allah masukkan orang-orang hebat ya. Hanya beban akhirat yang kita tuju, bukan beban dunia. Mudah-mudahan kalau orang sudah bebannya akhirat, insya Allah urusan dunia itu ringan sebenarnya. Ringan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, Ustazah, saya minta sedikit closing statement saya. Insyaallah kita yang hadir ini menjadi wasilah hadirnya kita di surga nanti. Amin. Hadir di sini kita mohon, kita belajar jadi orang ikhlas. Karena semua orang ikhlas, doanya diijabah Allah. Kita memakai sal ataupun simbol Palestina. Saya minta diri saya, kita semua, mohon setiap malam untuk tidak meninggalkan salat malam, salat tahajud. Niatnya apa? Sengaja mendoakan pejuang Palestina. Allah tolong, Allah mansur mujahidin fi Palestina. Allah mansur mujahidin fi kulli makanin wa zaman. Allahumma mansur man nasaraddin, dan seterusnya. Jadi minimal doa kita, kepedulian kita. Yang kedua, mudah-mudahan negeri-negeri Islam punya keberanian untuk mengirimkan militer ke sana. Nggak cukup dengan makanan dan obat-obatan. Masalah utama adalah mengusir entitas Yahudi. Karena itu akar masalahnya. Memang sampai sekarang negeri-negeri Islam belum ada yang berani. Tapi kalau menurut hadis saya baca, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana dengan Najd kami? Rasul jawab lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Tanya lagi, bagaimana dengan wa kaifa najdina? Bagaimana Najd kami? Najd gitu maksudnya. Lalu Rasul menyatakan, di sanalah terjadilah huru-hara dan tanduknya setan. Jadi tanduk setan ada di Najd. Ternyata Najd itu maaf, Saudi Arabia. Jadi setan ada di sana. Jadi bisa jadi Yaman akan membantu. Mudah-mudahan besok Indonesia membantu. Mudah-mudahan pemimpinnya minimal ahli zikir lah ya. Ya, pemimpinnya paling tidak bisa mimpin tahlil minimal gitu ya. Minimal. Ya. Amin semua ya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.